Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman sahabat dua alam yang ada di rumah ya. Di sini Mas Bro akan berbagi sedikit soal pengalaman ya, soal pengalaman secara pribadi saya sendiri ya. Gitu. Teman-teman dua alam di rumah ya, ini akan saya bahas di sini soal yang namanya ilmu dalam tanda kutip seperti ini. Ilmu yang manfaat buat diri kita sendiri juga manfaat untuk orang lain ya. Gitu. Yang pertama yang saya bahas di sini adalah soal yang namanya ilmu mata batin. Berarti kalau kata-katanya sekarang itu kan tenarnya kan ilmu mata batin. Berarti batin kita tuh mempunyai mata kan gitu ya. Itu kan sebenarnya kata-kata ilmu mata batin itu hanya persepsi, hanya kata-kata yang mudah supaya orang ingat gitu. Sebenarnya ya suatu keilmuan kayak jenisnya mata batin itu enggak di sini itu punya mata, kita bisa melihat ini, bisa lihat itu, terus ya bisa menjabarkan sesuatu untuk menerawang dan lain-lainnya. Enggak bro, yang dimaksud ilmu mata batin yaitu kan mata batin adalah istilah. Yang dimaksud itu adalah suatu rasa atau kepekaan hati kita tuh lebih peka gitu loh. Yang dimaksud tuh itu gitu loh ya. Nih contoh, kita nih ibarat katanya punya feeling yang lebih kuat, punya keyakinan hati yang lebih kuat gitu. Ya dibilang ilmu mata batin, ya enggak, batin kita tuh punya mata enggak. Sebenarnya yang maksud ilmu batin adalah ilmu merasakan sesuatu dengan batin kita, dengan rasa kita ya gitu sebenarnya. Tapi sekarang banyak banyak tokoh-tokoh yang beredar ya menyebutkan mata batin gitu ya gitu. Sebenarnya itu cuma istilah atau kata-kata ya. Kalau menurut saya pribadi yang dimaksud mata batin adalah suatu kepekaan di hati kita sendiri, di rasa kita sendiri. Nah, gitu. Gimana untuk mendapatkannya? Kepekaan, rasa, keyakinan di hati kita sendiri. Untuk mendapatkannya kuncinya cuma satu bro, keyakinan. Udah. Ya, untuk mendapatkan ya suatu feeling yang kuat atau suatu rasa yang kuat atau suatu keyakinan yang kuat, yaitu kuncinya bro di diri kamu sendiri untuk mendapatkan yang namanya ilmu rasa di hati, yakin, kuat gitu loh ya gitu. Nah gimana untuk meningkatkan kekuatan kepekaan di hati ya, atau untuk mendapatkan ibarat katanya ilmu mata batin ya. Sebenarnya harus saya bilang sih nggak ilmu mata batin, kepekaan atau rasa yang lebih di hati kita sendiri ya. Cara mendapatkannya apa? Yaitu tadi udah saya jawab, keyakinan yang pertama, yang kedua ya berkatanya gini, kalau yang pertama itu kan keyakinan, terus yang kedua sampai tuh tidur ya, tidur usahakan di atas jam 12 malam. Tidurnya untuk apa kan gitu loh ya, bisa untuk begadang biasa, yang penting gak untuk maksiat loh ya. Yang pertama, yang kedua buat zikir ya kan gitu, itu untuk memegahkan batin kita, rasa kita. Itu ilmu mata batin yang sebenarnya. Kalau ilmu mata batin
buat lihat sosok bahasa jin atau astral, ya nggak bisa bro, jalurnya udah beda gitu loh. Ya nggak bisa kan gitu loh. Kan ada orang bilang membuka mata batin untuk melihat sosok astral gundulmu, ya nggak bisa ya gitu. Konyol lagi yang di TikTok banyak spiritual yang terawangan, kayak yang setiap orang punya khotam, kayak punya gini, kayak punya gitu, kayak elah bro ya kan banyak kolektor di TikTok ya. Nah spiritual ini punya ilmu terawangan, ini bisa baca aura, bisa baca khotam, orang ini khotamnya itu, orang ini khotamnya ini, weton ini khotamnya ini khotamnya ini gitu loh. Tahu nggak sih kan gitu loh. Ya dimaksud khotam tuh apa gitu loh. Kalau setiap orang punya khotam, punya pendamping dan lain-lainnya kan gitu. Mereka yang menjelaskan khotim ya, yang live di mana TikTok itu banyak loh, lihat saya soal terawangan, aura, khotam ini, khotam itu. Nah, mereka bisa nggak menjelaskan khotam itu apa? Ya, gitu loh. Orang penjabaran mata batin aja masih lirak-liru tak ngantuk ya, mah gitu loh. Orang mata batin kok berterawang, orang mata batin kok buat lihat jin. Woi, jalurnya udah beda bro. Mata batin itu meningkatkan suatu rasa atau kepekaan di tubuh kita, di hati kita, untuk merasakan lingkup sekitar. Entah itu dari sosok astral, entah itu dari orang lain, entah itu dari orang jauh yang kerasanin kita, yang gosipin kita tuh kerasa di hati gitu loh. Mata batin itu meningkatkan suatu kepekaan atau respon di hati atau di batin kita. Mata batin itu nggak bisa buat lihat jin, nggak bisa lihat kodam, nggak bisa pakai ilmu penerawangan, jalurnya sudah beda. Drun. Makanya kadang nih yang rusak-rusak di dunia spiritual tuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, asalnya tas. Jadi orang lihat sana sini penafsirannya memang berbeda. Sebenarnya kalau mata batin adalah suatu keilmuan yang meningkatkan rasa kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Ya, udah tak perjelas. Entah itu dari sosok astral, kita lebih peka, energi lebih kerasa. Ya, entah kita dirasain orang jauh, kita itu bisa kerasa. Ini ada orang yang gosipin kita, ada orang yang gibah kita, ya. Gitu. Nah, itu bab soal yang namanya mata batin. Kalau bisa bilang itu adalah suatu ilmu yang meningkatkan keyakinan, kerasaan, kepekaan di hati. Itu poin yang pertama soal namanya mata batin. Ya, terus yang kedua nih yang tak bahas ya soal namanya cakra ajna. Ya, cakra ajna. Apa itu cakra ajna? Cakra ajna adalah suatu energi yang terbentuk dari pikiran kita, dari alam bawah sadar kita, untuk memvisualisasi suatu bentuk energi yang kita lihat di alam metafisik. Itu namanya cakra ajna. Titiknya di mana, Mas Bro? Nah, titiknya di tengah sini. Nah, itu namanya mata ketiga kalau bahasa gaulnya sekarang. Kalau bahasa spiritualnya, mata ketiga. Nah, gimana cara mengaktifkan mata ketiga? Puasa, tirakat, begadang, belajar yang namanya mengolah alam bawah sadar, meditasi, konsentrasi, ya.
Apa bisa dibuka secara instan? Ya nggak bisa, perlu belajar, ada prosesnya, ada tahap-tahapannya. Kalau yang pengen buka secara instan, yaitu mie instan aja masih direbus, ya itu namanya cakra ajna. Titiknya tinggal di sini. Itu kita bermain di alam bawah sadar kita untuk melihat sesuatu di alam metafisik yang bisa kita visualisasikan ke pikiran kita. Itu namanya cakra ajna atau mata ketiga. Kenapa saya bisa main hipnotis? Kenapa saya bisa main di alam bawah sadar? Ya karena apa? Saya mempelajarinya. Soalnya saya memahaminya gitu loh. Untuk memvisualisasi suatu energi di alam metafisik, kita ya perlu ada namanya alam bawah sadar. Atau yaitu saya bilang gitu loh. Itu yang namanya dibilang mata ketiga. Ya, mata ketiga. Kalau orang bilang sekarang tuh indigo. Ada gak Mas Bro indigo? Ya ada bro, kalau menurut saya gitu ya. Ya. Tapi kalau saya nggak indigo, saya belajar mengolah alam bawah sadar saya, mengolah pikiran saya, mengolah tingkat kesadaran saya sendiri, ya untuk menembus suatu dimensi atau visualisasi pikiran saya untuk membuka namanya cakra ajna atau mata ketiga. Nah, itu udah tak jelasin yang namanya mata batin. Sudah tak jelasin yang namanya mata batin. Terus udah tak jelasin juga yang kedua, soal yang namanya mata ketiga atau cakra ajna. Kalau bahasa trennya ya indera keenam. Ya. Itu indera yang terbentuk di luar tubuh kita. Soalnya suatu indera keenam itu dibentuk dari alam visualisasi pikiran kita yang bekerja melalui namanya respon alam bawah sadar. Nah, paham? Kenapa saya bisa main sugesti, saya bisa main hipnotis, saya bisa main gendam dan lain-lainnya? Karena saya memahami, saya belajar yang namanya alam bawah sadar. Kalau manusia mau mendalami yang namanya alam bawah sadar, di mana titik nol pikiran kita? Nah, disitulah kita bisa memvisualisasi suatu energi yang kita dapat dari waktu kita konsentrasi. Gitu. Kenapanya orang konsentrasi pengen los pikiran itu kan susah bro, susah banget. Ya kalau kita los pikiran semua ya kita mati nggak hidup. Ya. Gitu. Itu udah tak bahas yang namanya mata ketiga atau indera keenam atau cakra ajna. Yang ketiga, soal yang namanya khodam. Khodam pendamping dan lain-lainnya. Ya. Tak bahas yang namanya khodam ya. Apa itu khodam? Ya. Apa setiap manusia punya khodam? Enggak bro. Apa setiap manusia punya pendamping? Iya bro. Tapi enggak semua manusia itu bisa mentransfer atau menvisualisasi suatu energi.
yang ikut dia dari kecil. Kalau ilmu Jawa bilang, sedulur papat limo pancer atau kakang kawah adi ari-ari. Sedulur papat limo pancer, ya, itu yang dimaksud apa? Suatu energi yang terbentuk dari saat kita waktu masih dalam kandungan terus melojor, itu ada namanya ari-ari ya. Atau orang bilang itu pendamping kita atau tempat kita, sedulur anak kita waktu di dalam rahim atau dalam kandungan. Apa benar bro? Ya, sedulur papat lima pancer itu ada bagi orang yang bisa memvisualisasi suatu energi itu. Ya. Tapi nggak semua orang bisa. Apa bisa ya? Khodam dilihat lewat online, lewat nama dan lain-lainnya? Enggak bisa. Ya. Apa sedulur 45 pancer ya bisa dilihat lewat online seperti ini, lewat cuman nulis kata-kata, nama dan lain-lain? Enggak bisa bro, hoax. Ya. Ilmu terawangan itu nggak seperti itu. Jadi maksud, kita tak bahas masalah ilmu penerawangan ya, tak bahas ini masalah khodam ya. Ya, yaitu sedulur papat lima pancer atau pendamping manusia itu ada waktu dari kita kecil. Tapi gimana? Bisa nggak kita membangkitin suatu energi itu biar tumbuh dewasa, energinya dia tumbuh gede di samping kita, biar bisa interaksi dengan kita? Bisa nggak kitanya? Yang jadi pertanyaan tuh itu ya. Ini weton ini namanya ini kamu tak terawang, punya khodam ular, punya khodam harimau, silitmu. Untuk mendapatkan suatu pendamping atau khodam dan lain-lainnya itu butuh tirakat bro. Apa yang dimaksud khodam? Khodam ada suatu energi yang terbentuk di alam. Ya, contoh nih, suatu benda pusaka, entah itu cincin, entah itu keris. Bagi yang meyakini, ya ini tak bagas, bagi yang meyakini itu kalau ada energinya, ada powernya, pasti di situ ada penghuninya. Ini bagi orang yang meyakini. Beda bagi orang yang tidak meyakini. Mereka lihat keris sama aja, melihat mustika sama aja. Setiap orang tuh punya pemikiran masing-masing, nggak bisa disamaratakan. Gitu loh. Untuk mendapatkan suatu khodam, ya, itu banyak prosesnya, banyak tirakatnya, banyak puasanya. Enggak kita terawang, wah kamu punya khodam ini, kamu punya khodam itu, kamu punya khodam ini, kamu punya khodam lutung kasarung, walah. Enggak kayak gitu bro. Masa orang yang live di TikTok seandainya ditanya, aura kamu gini, khodam kamu gini, lihatnya dari mana? Apa khodam bisa dilihat dari live seperti ini? Lo kebanyakan makan micin. Jangankan buat live seperti ini bisa lihat khodam. Kita deketin aja kamera untuk menangkap sosok astral. Ya, secara real ya, kamera kita cari penampakan. Itu susahnya naudzubillah min dzalik. Ngerti? Ya. Untuk cari penangkapan yang original itu naudzubillah min dzalik susahnya bro. Soalnya mereka tuh barang yang kasat mata. Mereka nggak punya bayangan. Gitu. Mereka geraknya kayak cahaya. Gitu.
Masa ya jin direkam ada bayangannya? Nah, itu kan udah divisualisasi, sebenarnya itu udah settingan bro. Kalau ada bangsa jin jalan kelihatan bayangannya, ada sosoknya, ada bayangannya, itu berarti bukan jin, itu orang settingan bro. Kalau bangsa jin kelihatan di kamera, otomatis dia ngambang, nggak bakal ada bayangannya kalau kena lampu. Emang ada bangsa jin yang mau diajak tiktokan? Emang ada bangsa jin yang mau diajak youtuberan? Susah bro nyari penampakan. Ya, anggap saja suatu konten-konten di YouTube itu hiburan ya. Kita lanjut lagi bro, yang soal membahas yang namanya khodam. Khodam itu didapat ya dari puasa, tirakat dan lain-lainnya. Nggak ada khodam itu tiba-tiba ngikut kita. Lahir enak men. Ntar kamu, mas saya di Terawang nih, saya punya khodam Singo Maruto, punya khodam Gerinda Seba. Ampun. Makanya di dunia alam metafisik itu bisa kita pikir lah bro, itu nggak usah terlalu berlebihan ya. Khodam itu ada, tapi untuk mendapatkannya itu susah bro. Bener, kita puasa, tirakat, begadang ya, puasa, tirakat, begadang. Di ajaran agama Islam itu nggak ada yang namanya khodam bro, nggak ada. Khodam itu adalah ajaran leluhur kita atau mbah-mbah kita yang dulu yang menganut ajaran, contoh dari orang-orang sepuh dulu kayak orang Kejawen, terus ada lagi orang Manam ya, Kalimantan dan lain-lain ya. Kalau di agama Islam ya itu nggak ada yang ilmu yang mengajarkan soal khodam. Apa khodam itu musyrik? Ya kalau menurut versi saya pribadi ya bro ya, kalau menurut saya pribadi, kita menguasai suatu kemampuan, yang penting kita tidak menduakan Tuhan selain Allah, nggak apa-apa menurut saya pribadi loh ya. Kalau semua disangkut pautin soal agama, soal keyakinan, soal akidah dan lain-lainnya, maklum bro ya, saya bukan ustadz, bukan kiai ya gitu. Saya bukan ustadz, bukan kiai, semua balik ke diri kita masing-masing ya gitu. Intinya keyakinan diri kita sendiri hanya kita yang tahu, iman Islam kita hanya diri kita yang tahu ya gitu. Kalau kita nurutin omongan orang lain, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit gini, nah, ya repot kan gitu. Makanya setiap manusia itu punya keyakinan masing-masing, punya prinsip masing-masing untuk menjalani suatu kehidupannya gitu. Kita nggak harus ngikut-ngikut dengan orang lain kan gitu ya. Itu versi khodam. Menurut saya nggak semua orang bisa mendapatkan suatu khodam ya, jelas. Apalagi khodam yang berwujud bentuk dari tirakat, beda kan dari benda pusaka, mungkin bisa ikut kita kalau kita agem gitu ya. Ya terus ini tak masuk dengan ilmu bab ketiga, keempat ya. Tadi 1, 2, 1 udah, 2 udah, 3 udah, sekarang 4. Yang namanya ilmu penerawangan. Ilmu penerawangan ada nggak bro? Ada. Ya dimaksud ilmu penerawangan itu seperti orang kayak gambaran gitu loh bro. Kayak kita meditasi dapat gambaran, dapat visualisasi dari pikiran gitu. Tapi ada tapinya. Suatu ilmu penerawangan ada akuratnya, juga tidak ada akuratnya gitu loh. Soalnya suatu ilmu penerawangan ada suatu ilmu yang divisualisasi dari saat kita meditasi, zikir ya, seperti ini kita duduk bersila, konsentrasi zikir, kita dapat isyarah atau dapat gambaran, entah itu soal apa, soal kejadian ntar yang
akan datang atau kejadian apa kayak ya, itu didapatnya saat kita tuh benar-benar dalam kondisi relax, dalam kondisi tenang, ya, dalam kondisi nyaman, enggak dalam kondisi live seperti ini, apalagi sambil tanya jawab. Kita bisa membagikan namanya ilmu penerawangan. Stop, nggak bisa. Kalau masih ada yang ngeyel, udah, ya, gitu. Ilmu penerawangan didapat saat kita tuh meditasi, zikir seperti ini, saking tenangnya, saking nyamannya kita bermeditasi, berzikir, kita didapat suatu gambaran namanya isyarah atau petunjuk. Ya, gitu. Ilmu penerawangan bisa akurat 100% bisa. Bisa meleset 100% juga bisa. Tuh, ilmu penerawangan, bro. Jadi ilmu penerawangan nggak dipakai untuk live di TikTok, nggak untuk live di YouTube. Nah, ilmu penerawangan udah kita bahas ya soal ilmu penerawangan ya. Terus yang kelima, soal bab aura atau energi yang terbentuk di tubuh kita. Apa itu aura, bro? Aura adalah suatu energi di alam metafisik yang lingkupnya terbentuk di lingkaran tubuh kita. Itu namanya aura atau karisma atau wibawa. Itu terbentuk dari suatu energi, dari mood kita, dari pikiran kita. Paham? Itu yang dimaksud aura. Kenapa kadang ada auranya merah? Bisa disimbolkan kalau orang psikolog tuh bacanya lewat raut muka, lewat pikiran, lewat omongan baru bisa. Orang psikolog. Ya, kenapa auranya bisa merah? Itu cenderung pemarah. Ya, gitu. Kalau auranya putih, orangnya cenderung baik hati, tidak sombong. Gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu, bro, baca aura. Baca aura itu bisa dilakukan kalau kita live. Ini seperti ini, kita tatap muka, ngobrol bareng tatap muka. Ya, kita bisa lihat itu auranya gimana. Dari apanya, Mas, bro? Yang pertama, bisa dilihat dari cara dia bicara. Kalau dia ngomongnya angkuh, tinggi, ya, terus terlalu kuat, nah itu cenderung dia punya karakter keras kepala. Udah jelas, pasti auranya merah. Kalau dia orangnya diam, halus, ya, terus raut mukanya itu bisa dibaca, bro. Itu cenderung auranya apa? Putih, karena dia agak pendiam. Apa pentingnya kita membuka suatu aura? Ya, menurut saya penting bagi bisa orang yang benar bisa menjalaninya dalam tanda kutipnya apa? Suatu energi aura itu bisa terbentuk dari pikiran kita sendiri, dari cara hidup kita sendiri, bro. Gitu loh. Paham gak? Kalau sampai orangnya yang temperamental, sampai pengen punya auranya yang agak adem, ya sampai ngendaliin lah suatu emosi itu. Nah, gimana caranya, Mas, bro? Energi positif kita di tubuh itu kita buka. Cara membukanya gimana? Bisa dengan tirakat, bisa dengan puasa, ya, bisa dengan sholat dan zikir. Itulah aura. Apa aura bisa dibuka secara live, bro? Apa bisa buka aura secara live? Ya, asal aja
Gurunya di mana coba? Ya, orang aura tuh di ilmu psikolog juga ada, bro. Di ilmu sains juga ada. Di ilmu logika itu juga ada aura sebenarnya. Ah nih, sawer. Koinnya tak bukain aura tak terawangan gini. Sawer bro, sawer. Koinnya disawer tak bukain auranya bro. Nggak ada bro kayak gitu. Yang bisa membuka aura adalah diri sampean sendiri. Ya, makanya data bilang mata batin itu kok fungsinya untuk apa? Merasakan suatu energi di lingkup kita supaya kita lebih peka. Sama juga dengan aura. Sampai pekain diri sampai sendiri, sampai introspeksi diri sampai sendiri, ya supaya aura sampai itu lebih positif. Itu. Es ngopi sih. Nah, tak bahas semua ya. Ini semoga manfaat buat panjenengan, disimak yang lain. Semoga bermanfaat ya, gitu. Biar sampai tuh paham, ngerti. Ya, jadi nggak salah kaprah dengan oknum-oknum yang menjelaskannya asal jedet, asal jedus. Wah, ini tak terawang kamu orangnya gini. Wah, kamu tak terawang orangnya gini. Gak bisa. Manusia itu punya batasan. Ada batasan yang nggak bisa kita langgar, ada batasan yang tidak bisa kita tembus. Soalnya kita masih manusia yang berlumur dosa, masih manusia yang makan nasi, masih manusia yang punya daging dan kulit. Kita manusia masih bernafas menggunakan hidung, masih ngomong menggunakan mulut, masih mikir menggunakan otak. Ya, salam waras saja ya. Itu enggak ada. Manusia itu punya batasannya. Nah, kamu tak terawang. Buatlah, enggak bisa. Ya. Temani diri kalian dengan keimanan. Rasakan apa yang sampai yakini. Ya, pedomannya cuma satu. Apa mas bro? Pedoman saya itu cuma satu. Kita hidup belajar menghargai satu sama lain, mencermati apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Udah. Jangan malas belajar, jangan malas menimba suatu ilmu. Ilmu itu wajib dicari, asal itu manfaat untuk diri kita sendiri. Ya, gitu. Salam waras. Kita akhiri. Bila ada tutur kata saya salah, saya mohon maaf. Di sini saya nggak sok hebat, nggak sok pinter dan sok yes, ya. Nih, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang salamnya adalah salam dua alam, nggak salam uka gitu misteri, udah nggak salam uka satu ya. Sekarang salamnya adalah salam dua alam. Wassalam.